bab nama itu lebih luas dibandingkan bab sifat. Karena semua nama Allah di dalamnya ada sifat, tapi tidak semua sifat Allah bisa dijadikan nama. Di antara beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah beriman kepada al-asma was sifat. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam. Dan pembagian tauhid ini bukan suatu hal yang bid'ah di dalam agama. Karena dia memudahkan orang-orang untuk belajar dan mengetahui bagaimana cara beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan pembagian-pembagiannya. Sebagaimana dalam bab-bab yang lain ada pembagiannya. Salat ada pembagiannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Begitu juga haji, ya, ada syaratnya, rukunnya, kewajibannya, dan seterusnya. Maka para ulama membagi tauhid dan dia cara beriman kepada Allah Azza wa Jal menjadi 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, dan yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan ketiga tauhid al-asma was sifat. Dan sebagian ulama di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau membagi tauhid menjadi 2. Tauhid al-ma'rifah wa i'tiqadi, yang kedua tauhid at-talabi wal amali. 2 atau 3 pembagian ini sama saja. Karena tauhid rububiyah itu berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Kita meyakini Allah Rabb, Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Begitu juga asma'ul husna atau asma was sifat itu berkaitan dengan Allah. Maka 2 tauhid ini, ar-rububiyah dan al-asma was sifat, itu berkaitan dengan tauhid al-ma'rifah wa i'tiqadi. Tauhid yang berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan. Karena dia berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka kewajiban seorang hamba dia mempelajari, memahami dan meyakini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tauhid al-uluhiyah, dia adalah tauhid talabi. Tauhid amalan yang berkaitan dengan amalan hamba. Karena uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu kewajiban seorang hamba mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Dan ini dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Dan juga dinamakan dengan tauhidul ibadah. Dan tauhid ini yaitu berkaitan hak hamba kepada Allah Azza wa Jal. Dia wajib untuk mengesahkan Allah di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Di antara tauhid yaitu tauhidul asma was sifat. Mengesahkan Allah Azza wa Jal di dalam nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Dan para ulama membagi di antara nama sifat itu ada 3 macam. Yang pertama al-asma, dan yang kedua as-sifat, dan yang ketiga al-akhbar. Nama itu berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Seperti Sami' as-Sami', al-Basir, al-Alim, al-Hakim, al-Qawi, dan yang lainnya. Sifat itu juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Seperti rahmah, Allah memiliki sifat kasih sayang. Dhahik, Allah memiliki sifat ketawa. Ajab, Allah memiliki sifat takjub. Dan juga di antara sifat fi'liyah sebagaimana nanti kita jelaskan. Allah memiliki mata. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah kalian terhadap hukum Rabb kalian, sesungguhnya kalian dalam pandangan kita, mata kita. Maka kita mengimani kalau Allah memiliki mata. Kemudian Allah memiliki badan. Allah memiliki tangan. Lima khalaqtu biyadayhi, sebagaimana aku ciptakan dengan kedua tanganku. Bi aidina, dengan tanganku. Kemudian Allah memiliki sak, memiliki betis.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kalau nanti api neraka selalu minta sama Allah mazid, ya Allah tambahkanlah, ya Allah tambahkanlah. Masih ada ruangan kosong buat aku bakar dengan api neraka. Sampai Allah meletakkan betisnya, baru habis itu neraka berhenti meminta. Dan seterusnya. Ini menunjukkan sifat. Makanya para ulama mengatakan babul asma, bab nama itu lebih luas dibandingkan bab sifat. Karena semua nama Allah di dalamnya ada sifat, tapi tidak semua sifat Allah bisa dijadikan nama. Misalnya Allah Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Yang Maha Pengasih. Dari nama Ar-Rahim keluar sifat rahmah. Allah Al-Ghafur atau Allah Al-Qawi, yang Maha Kuat. Keluar dari Al-Qawi sifatul quwwah, sifat kekuatan. Sedangkan sifat tidak bisa dijadikan nama. Seperti di antara sifat Allah dhahik, Allah tertawa. Tapi tidak bisa kita namakan kalau Allah Ad-Dhahik, zat yang maha tertawa. Allah di antara sifatnya nuzul, Allah turun ke langit dunia. Dan tidak bisa kita katakan di antara nama Allah An-Nazil, Allah yang maha turun. Nah maka babul asma dan babul sifat, dia di antara ilmu tauhid yang pelik, dalam, banyak manfaatnya, meningkatkan keimanan, dan banyak firqah kelompok yang sesat di dalamnya. Maka kewajiban kita yang paling utama seputar al-asma dan as-sifat, kita memahami bagaimana cara beriman yang benar kepada al-asma dan as-sifat. Apabila pondasinya benar, baru dari situ kita mengetahui bagaimana sesatnya kelompok-kelompok selain dari ahlu sunnah wal jamaah seputar al-asma dan as-sifat. Bagian kelompok Asy'ariyah, Asy'ari, Mu'tazilah, Jahmiyah, ada yang menetapkan beberapa sifat, ada yang mengingkari sifat, ada yang mentakwil sifat, dan seterusnya. Ya, mereka semua salah kaprah di dalam memahami al-asma dan as-sifat. Dan sebagian kaum muslimin karena keawamannya dan kebodohannya juga salah di dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya, sebagaimana perkataan orang awam tentang sifatun nuzul, Allah turun ke langit dunia. Mereka mengatakan itu yang turun rahmat Allah, bukan Allah. Karena mereka menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Kalau seandainya Allah turun, tandanya Allah turun tiap malam. Bagaimana Allah turun tiap malam, sedangkan malam berbeda-beda di antara Asia dengan Eropa, kemudian mungkin Afrika dengan benua yang lain. Ya, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dan kalau rahmat Allah turun, atau yang dimaksud turun adalah turun rahmat Allah, maka yang pertama, Allah hanya menurunkan rahmat di sepertiga malam. Padahal rahmat Allah bukan hanya di sepertiga malam. Rahmat Allah di setiap detik dan di setiap saat. Kemudian yang kedua, itu turunnya ke langit dunia, bukan ke dunia. Kalau diartikan dengan rahmat, maka maksudnya adalah rahmat Allah turun kemana? Ke langit dunia, nggak nyampe ke dunia. Antum nggak mendapatkan rahmat Allah. Kalau dimaksud hadis ini adalah rahmat Allah. Ini bukan mentakwil, tapi ini dilandasi kebodohan karena dia tidak tahu akan kebesaran Allah dan bagaimana beriman kepada al-asma dan as-sifat.